Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 971-975. Anggota tim Pangeran ke-9 yang semuanya menunggu dengan tidak sabar di luar langsung berhamburan mendekati Zhao Feng begitu kekuatan terlarangnya mulai menghilang. Zhao Feng. Semua orang melihat Zhao Feng duduk di tanah dan mereka yang tadinya merasa tertekan akhirnya bisa tenang. Kelihatannya, Zhao Feng telah menang. Kita akan menunggu di sini, usul Tetua Ying. Tidak ada yang membantah atau menolaknya. Mereka bisa merasakan gangguan kekuatan yang mengerikan dari pertempuran antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian. Jika mereka mendekatinya, energi kehidupan dalam tubuh mereka akan tersedot keluar. Sulit membayangkan pertarungan antara Zhao Feng dan orang berjubah hitam tersebut. Sudah merupakan keajaiban bagi mereka bahwa Zhao Feng masih hidup. Mereka tidak tahu sejak kapan ini dimulai, tetapi mereka telah menaruh semua harapannya pada Zhao Feng. Jika Zhao Feng mengalami masalah, itu akan menjadi akhir dari pertarungan untuk menjadi putra mahkota bagi mereka semua. Pangeran ke-9, masih ada harapan, Tetua Ying menghibur. Awalnya Pangeran ke-9 memiliki sejumlah besar warisan naga agung dalam stempel putra mahkota palsunya yang melebihi harapannya. Namun, bagian dari warisan naga agung tersebut telah digunakan dalam pertarungan melawan penguasa suci jiwa ke-8. Pangeran ke-9 kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki daerah di mana Zhao Feng dan Kaisar Kematian bertempur dan menghabiskan lebih banyak warisan naga agung untuk membantu Zhao Feng. Lebih dari setengah dari warisan naga agung dalam stempel putra mahkota palsu milik Pangeran ke-9 kini telah habis. Ya, selama kita masih memiliki saudara Zhao, kita masih punya harapan, Pangeran ke-9 menganggukkan kepalanya. Dia tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. Jika Zhao Feng tidak membantunya, dia tidak akan bisa mencapai tahapan ini. Lagi pula, sejak awal Zhao Feng jugalah orang yang telah memberikan sebagian besar warisan naga agung tersebut. 3 hari pun segera berlalu. Ayo kita pergi, Zhao Feng akhirnya berbicara setelah duduk di sana selama 3 hari. Sebenarnya, luka-luka Zhao Feng telah pulih sejak lama. Namun jiwanya yang lemah membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Untungnya, kekuatan petir kuno membantunya menyembuhkan jiwanya. Mungkin karena ia juga memiliki tubuh jiwa petir, dia bisa memulihkan luka-luka di jiwanya dengan menyerap kekuatan petir kuno tersebut. Pada saat yang sama, Zhao Feng menyadari bahwa pertarungan melawan Kaisar Kematian ini membantunya meletakkan dasar kekuatan bagi tubuh petir suci yang abadi. Karena tubuh petir suci yang abadi tidak bisa dipelajari dengan sangat cepat, Zhao Feng awalnya mengesampingkannya. Setelah begitu banyak waktu berlalu dan dengan bantuan dari kekuatan keinginan kematian, Zhao Feng akhirnya bisa mulai mempelajari dan melatihnya. Semua orang tercengang. Zhao Feng sudah pulih. Setelah pertempuran sengit melawan musuh sekuat itu, Zhao Feng hanya menggunakan 3 hari untuk memulihkan diri. Zhou Su juga tertegun dan memeriksa Zhao Feng dengan cermat. Dia akhirnya bisa santai setelah memastikan bahwa memang sudah tidak ada luka serius pada Zhao Feng. Zhao Feng, Kaisar Kematian. Tetua Ying bertanya. Dia terkejut ketika mendengar identitas asli orang berjubah hitam dan memiliki tubuh abadi samsara. Tubuh yang abadi, jiwa yang abadi di tingkat penguasa suci dan mata kematian. Bahkan penguasa suci yang biasa pun tidak akan bisa berbuat banyak melawan Kaisar Kematian, apalagi seorang Raja Alam Dewa Kekosongan. Namun, yang tersisa setelah pertempuran adalah Zhao Feng. Tetua Ying hanya bisa menghela nafasnya. Dia tidak pernah bisa melihat seberapa kuatnya pemuda ini. Yang lain juga langsung menatap Zhao Feng. Meskipun jelas terlihat bahwa Zhao Feng lah pemenangnya, namun mereka ingin mendengarnya dari Zhao Feng secara langsung. Dia sudah pergi, jawab Zhao Feng. Pergi. Semua orang terdiam sejenak. Jawaban itu tidak memberi mereka indikasi yang jelas tentang siapa yang menang. Zhao Feng, setelah kita meninggalkan makam kekaisaran, kau bisa tinggal di istana kekaisaran, Tetua Ying akhirnya berbicara setelah berpikir sejenak. Meskipun Zhao Feng mungkin menang kali ini, Kaisar Kematian yang abadi dapat bangkit kembali melalui reinkarnasi kematian. Zhao Feng hanya akan aman dengan tetap tinggal di istana kekaisaran. Itu benar. Tidak masalah apakah kau menang atau tidak. Saudara Zhao selalu bisa tinggal di tempatku, Pangeran ke-9 setuju. Kita lihat saja nanti ketika saatnya tiba, Zhao Feng tidak menerima ataupun menolak tawaran Tetua Ying dan Pangeran ke-9. Dia tidak bisa memastikan apa yang akan dilakukannya setelah keluar dari makam kekaisaran. Dia mungkin tinggal di istana kekaisaran untuk menghindari istana 9 kegelapan dan Kaisar Kematian,
mungkin juga kembali ke paviliun kabut laut, atau mungkin akan mencari mata samsara. Zhao Feng ingat apa yang dikatakan oleh tetua bijaksana. Dia harus menemukan mata samsara untuk mengetahui lokasi Liu Qinxin. Mungkin hal itu disebabkan karena mata samsara memiliki semacam kemampuan dalam aspek tersebut dan Zhao Feng tidak mengetahuinya. Namun setelah kejadian ini, Zhao Feng tidak dapat memastikan apakah pemilik mata samsara adalah musuh atau bukan. Di luar kota peninggalan surgawi milik Pangeran Ketujuh. Haruskah kita memastikan apakah Zhao Feng sudah mati atau masih hidup? Tanya Jiang Hao. Kau gila ya, Zhao Feng pasti sudah mati. Bahkan aku pun tidak akan berani mendekati kekuatan yang ditunjukkan oleh orang berjubah hitam tersebut, seru seorang calon penguasa suci. Setelah penguasa suci jiwa kegelapan kembali, dia dikirim lagi untuk mendekati daerah di mana Zhao Feng dan orang berjubah hitam itu bertempur. Dia bahkan tidak berhasil melihat mereka sebelum akhirnya ketakutan oleh kekuatan keinginan kematian yang menakutkan. Tapi orang berjubah hitam juga belum kembali. Jiang Hao tidak terlalu menghormati si calon penguasa suci tersebut. Apa yang dikatakan Jiang Hao membuat semua orang terdiam. Baik tim Pangeran ke-9 maupun orang berjubah hitam telah kembali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jangan khawatir, bahkan jika entah bagaimana Zhao Feng masih hidup, dia akan terluka parah dan tidak akan bisa menyerang kita. Penguasa suci jiwa kegelapan paling tahu tentang penguasaan jiwa orang berjubah hitam, jadi dia berbicara dengan nada percaya diri. Zhao Feng adalah penjinak hewan buas yang merupakan posisi yang sangat penting dalam tahapan menyerang kota. Jika jiwanya terluka, dia tidak akan bisa mengendalikan hewan buasnya dengan baik. Pangeran ke-9 dan Zhao Feng ada di sini, suara Zhang Yi tiba-tiba terdengar. Ekspresi wajah penguasa suci jiwa kegelapan langsung membatu dan menyesali apa yang baru saja ia katakan. Zhang Yi dan seorang tabib sedang merawat hewan buas di luar tembok kota. Hewan buas yang telah terkikis oleh kekuatan keinginan kematian akan segera mati jika mereka tidak dirawat dengan baik. Itu sebabnya Zhang Yi adalah orang pertama yang melihat sosok-sosok di depannya dan dia menatap Zhao Feng dengan ekspresi ketakutan. Monster macam apa dia itu? Wosh! Anggota tim Pangeran Ketujuh terbang ke tembok kota dan melihat ke kejauhan. Zhao Feng baik-baik saja, salah satu dari calon penguasa suci terlihat sangat terkejut. Tidak mungkin. Orang berjubah hitam itu menghususkan diri dalam serangan jiwa dan hukum kematian. Bahkan jika Zhao Feng selamat, jiwanya harus terluka parah dan tidak akan bisa mengendalikan hewan buasnya dengan mudah. Penguasa suci jiwa kegelapan menatap Zhao Feng dengan muram. Bahkan dia pun sedikit takut pada orang berjubah hitam jadi dia tidak mau menerima kenyataan dan mengakui bahwa Zhao Feng baik-baik saja. Kelihatannya, pertarungan ini tidak bisa dihindari. Cendekiawan itu memandangi anggota tim Pangeran ke-9 dan menyimpulkan. Kembalinya tim Pangeran ke-9 membawa kejutan ke kota peninggalan surgawi lainnya dan pasukan 3 pangeran lainnya. Tidak ada seorang pun dari tim Pangeran ke-9 yang mati meskipun orang berjubah hitam dan penguasa suci jiwa kegelapan mengejar mereka. Ekspresi Pangeran kedua berubah. Bagaimana mungkin, orang berjubah hitam juga tidak kembali. Ekspresi Pangeran ke-13 terlihat jelek dan niat membunuh berkilat di matanya saat menatap Zhao Feng. Zhao Feng. Mata Yu Tianhao penuh dengan niat pertempuran. Memang, tidak ada yang bisa mengalahkannya, Pangeran ke-8 mendesah. Tim Pangeran ke-9 kembali ke area kota peninggalan surgawi milik Pangeran ke-7. Kini tidak ada lagi yang mengejek mereka dan tim Pangeran ke-7 menjadi waspada. Jiwanya, penguasa suci jiwa kegelapan memeriksa Zhao Feng dengan seksama namun menyadari bahwa Zhao Feng tampaknya tidak terluka. Aura jiwanya sebenarnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Serang dengan kekuatan penuh. Target utama kita adalah Zhao Feng. Kita hanya perlu menghentikannya mengendalikan hewan buasnya. Cendekiawan itu mengirim pesan kepada anggota tim lainnya dengan rencananya. Zhao Feng, apakah kau yakin kau baik-baik saja? Tanya Tetua Ying. Dia tahu bahwa bentrokan antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian pasti berbasis jiwa. Ya, Zhao Feng menganggukkan kepalanya, serang dengan kekuatan penuh. Tatapan Zhao Feng terlihat tenang. Tidak ada yang akan bisa menghentikan mereka kali ini. Kota peninggalan surgawi ini akan menjadi milik mereka. Semua orang dipenuhi kegembiraan setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng. Mereka tahu bahwa kali ini Zhao Feng akan mengeluarkan semua hewan buasnya dan membiarkan yang lainnya menyaksikan kekuatan penuh dari tim Pangeran ke-9. Serang, cendekiawan itu meraung dan semua anggotanya pun menyerbu keluar. Kekuatan luar biasa yang mengerikan memenuhi udara dan menyapu ke arah Zhao Feng. Zhang Yi juga mengendalikan hewan buasnya dan menciptakan sebuah formasi.
Zhao Feng menatap anggota tim Pangeran Ketujuh dengan ekspresi yang sama dan melambaikan tangan kirinya. Boom! Gelombang aura buas yang kejam tiba-tiba muncul di luar tembok kota Pangeran Ketujuh. Aura yang menakutkan tersebut langsung menghancurkan momentum serangan tim Pangeran Ketujuh. Gelombang aura ini membuat mereka merasa seolah-olah sedang berada di kerajaan hewan buas dan mereka adalah mangsanya. Wosh! Pasukan hewan buas mengepung kota Pangeran Ketujuh. Kalajengking berbisa, serigala angin, serigala malam, ular es berwajah merah, serigala bersayap, 7 kera emas pengguncang langit dan beberapa hewan buas langka di level kaisar lainnya pun bermunculan. Orang-orang yang baru saja keluar dari kota Pangeran Ketujuh langsung berhenti dan hampir tersandung. Zhang Yi yang masih mengatur formasi di belakang hewan buasnya sampai jatuh terjerembab dan hewan buas yang dikendalikannya mulai berteriak dan mundur dengan ekspresi ketakutan dan panik. Ini, ada berapa banyak hewan buas di sana? Suara Zhang Yi bergetar dan merasa tak percaya. Selain itu, semua hewan buas ini berasal dari makam kekaisaran. Mereka sangat ganas dan mematikan. Pada saat ini, seekor ulat sutra gemuk perlahan-lahan terbang keluar dari tangan Zhao Feng dan aura kuno dan kuat pun turun. Hewan buas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Zhao Feng langsung mulai melolong dan aura mematikan mengejutkan langit dan bumi. Pada saat ini, spesies dari 10.000 ras kuno ini menjadi pemimpin para hewan buas. Mereka bersedia bertarung untuk kupu-kupu suci ulat sutra awan yang memiliki garis keturunan murni dari 10.000 ras kuno. Ini, apa yang harus kita lakukan? Wajah Pangeran Ketujuh menjadi pucat pasi saat menatap ke arah cendekiawan. Serangan habis-habisan, tapi kita ubah rencana kita. Cendekiawan itu menarik napas dalam-dalam. Ubah target kita menjadi Pangeran ke-9 dan serang dia dengan kekuatan penuh. Kalau perlu serang dengan kekuatan yang bisa mengancam nyawanya, suara si cendekiawan terdengar dalam pikiran semua orang. Pangeran Ketujuh berhenti sejenak sebelum akhirnya memahami apa yang dimaksud cendekiawan tersebut. Asalkan Pangeran ke-9 menggunakan stempel putra mahkota palsunya untuk meminta bantuan, maka semuanya akan berakhir. Tidak masalah berapa banyak hewan buas yang dimiliki Zhao Feng karena dia juga akan dipaksa keluar dari makam kekaisaran. Ketika gelombang aura ganas muncul di luar kota milik Pangeran Ketujuh, bukan hanya Pangeran Ketujuh dan timnya yang terpana, anggota dalam 3 kota peninggalan surgawi lainnya, 3 pangeran di luar kota peninggalan surgawi bagian selatan dan semua penonton di area dinasti Gan yang agung juga terkejut. Bagaimana bisa ada begitu banyak hewan buas? Pangeran kelima memandang ke kejauhan dengan tatapan bingung. Dia sangat menyesal tidak membiarkan pangeran kedua mengundang pangeran ke-9. Dengan gerombolan hewan buas seperti itu, akan sangat mudah untuk menembus kota milik pangeran ke-8. Lagi pula, anggota tim pangeran ke-9 lainnya juga tidak lemah. Tak satu pun dari mereka yang terbunuh oleh orang berjubah hitam atau penguasa suci jiwa ke-8. Sepertinya Zhao Feng benar-benar berpikir bahwa akan membosankan untuk menyerang kita. Pangeran ke-8 tersendat sejenak sebelum akhirnya tersenyum. Meskipun dia menyesal tidak membuat hubungan baik dengan Zhao Feng, namun dia merasa beruntung tidak membuat hubungan yang buruk dengan Zhao Feng. Kekuatan yang ditunjukkan oleh tim Pangeran ke-9 saat ini tidak hanya menakuti Pangeran ke-7. Bahkan tim Pangeran ke-13 dan ke-4 pun terpana. Dia benar-benar seorang penjinak hewan buas. Ekspresi Suan Yuanwen terlihat serius. Meskipun dia telah berhasil mengendalikan senjata dewa di bawah standar, Suan Yuanwen tidak ingin bertarung melawan penjinak hewan buas yang begitu menakutkan. Zhao Feng itu, ekspresi penguasa suci setan hitam dari Istana 9 ke-8 terlihat suram. Dia menjadi bertanya-tanya apakah Zhao Feng menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengannya. Saat itu, dia bahkan tidak mengeluarkan satupun hewan buasnya. Diskusi terdengar riuh di antara para anggota kekaisaran Gan yang agung. Begitu banyak hewan buas, ini akan menyenangkan untuk ditonton. Pangeran ke-7 memiliki 2 orang penguasa suci. Sebagian besar ahli yang hadir menghela napas dengan ekspresi syok, sedangkan mereka yang berada di aula Pangeran ke-9 terlihat sangat gembira. Mereka yang sudah mencurigai kekuatan Zhao Feng sebelumnya sekarang menjadi sangat malu. Aku tidak menyangka kemampuan menjinakkan hewan buas Zhao Feng begitu kuat. Hahaha, tim Pangeran ke-9 ternyata menyimpan kekuatan mereka. Dari sudut pandangku, Pangeran ke-9 masih memiliki harapan. Mata seorang tetua dari sebuah klan terlihat berbinar-binar. Bangsawan Nanfeng juga menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Untuk tingkatan tertentu, dia memilih sisi Pangeran ke-9 karena Zhao Feng, bukan karena dia peduli apakah Pangeran ke-9 bisa menjadi putra mahkota atau tidak. Namun, saat ini dia berpikir bahwa Pangeran ke-9 mungkin punya harapan.
Mungkin dialah yang akan bisa mengambil keuntungan dengan memilih sisi Zhao Feng. Menghadapi gerombolan besar hewan buas tersebut, tim Pangeran Ketujuh akhirnya mengerti bahwa mereka telah meremehkan tim Pangeran Kesembilan. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Zhang Yi, cobalah untuk menahan hewan buas Zhao Feng, cendekiawan itu memberikan perintah. Baiklah, wajah Zhang Yi memerah. Dia tidak peduli tentang betapa berbakatnya Zhao Feng yang masih junior itu. Yang harus dia lakukan hanyalah melindungi kota dengan sukses. Kali ini, tim Pangeran Ketujuh mulai mempersiapkan diri dengan baik. Awas mereka datang, Tetua Ying berseru. Meskipun Zhao Feng memiliki banyak hewan buas, tim mereka tidak memiliki kekuatan pertempuran yang maksimal. Jika Pangeran Ketujuh hanya bertahan, maka tim Pangeran Kesembilan akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Namun, cendekiawan itu telah memperhatikan hal tersebut dan memutuskan untuk melakukan serangan. Lindungi Zhao Feng, Tetua Ying berpikir sejenak sebelum akhirnya memberikan perintah. Biasanya, melindungi penjinak hewan buas dalam pertempuran adalah hal pertama yang harus dilakukan tim. Namun penjinak hewan buas dalam kelompok mereka adalah anggota terkuatnya. Si Yulei, awasi mereka berdua dari Paviliun Pedang Langit. Tetua Ying memberikan tugas pada Si Yulei. Si Yulei berspesialisasi dalam pertahanan fisik dan dengan sempurna bisa memblokir serangan ilmu pedang Dao dari Paviliun Pedang Langit. Tetua Ying dan Su Qingling mengawasi penguasa suci jiwa kegelapan. Baik, Si Yulei segera mengunci penguasa suci mata pedang tajam dan Lu Tianqi. Dia jelas bukan tandingan kedua orang itu dalam berduel, tapi yang perlu dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan mereka. Wosh, selain Pangeran Ketujuh dan Zhang Yi, 6 orang lainnya dalam tim Pangeran Ketujuh pun menyerang. Dari yang terlihat saat ini, target mereka adalah Zhao Feng. Seperti dugaanku, ekspresi Tetua Ying menjadi suram. Target tim Pangeran Ketujuh adalah Zhao Feng karena dialah yang mengendalikan semua hewan buas ini. Zhao Feng, berhati-hatilah, Tetua Ying memperingatkannya. Bagaimanapun juga, Zhao Feng saat ini sedang tidak berada di puncak kekuatannya. Tenang saja, Zhao Feng tidak khawatir sama sekali. Dia baru saja menyebarkan kekuatan teknik 10.000 pikiran ilahinya. Boom, semua hewan buas di sekitarnya mulai menyerang menuju kota milik Pangeran Ketujuh. Hanya 7 kera emas pengguncang langit yang tetap tinggal di belakang. Apa? Dia membuat hampir semua hewan buasnya menyerang. Penguasa suci jiwa kegelapan terkejut. Mereka semua berpura-pura menyerang Zhao Feng dan kemudian dia seharusnya menyisakan sebagian besar hewan buasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun Zhao Feng hanya meninggalkan 7 kera emas pengguncang langit di dekatnya. Ini sangat berbeda dengan analisis si cendekiawan. Master Tetua Zhang Yi, bertahanlah. Hati Pangeran Ketujuh menjadi lemas ketika menyaksikan gelombang hewan buas yang mendekat. Baiklah, Zhang Yi mengedarkan kekuatan keinginan jiwanya dan membuat hewan buasnya memblokir gerbang kota. Kau cari mati. Kau pikir 7 kera emas pengguncang langit yang sangat kecil itu bisa menghentikan serangan kita? Penguasa suci mata pedang tajam menjadi marah. Ia kemudian mengangkat pedang gioknya dan melepaskan cahaya pedang yang samar di udara saat kekuatan keinginan pedang yang tak terbatas melesat ke langit. Penguasa suci mata pedang tajam menebaskan pedangnya dan kekuatan keinginan pedang membentuk sebuah pedang putih transparan yang sepertinya bisa menusuk apa saja. Aku akan menghadapinya. Si Yulei memegang sebuah perisai raksasa berwarna kuning gelap dengan kedua tangannya dan berdiri di depan Zhao Feng. Naga yang terukir pada perisai kuning gelap tersebut tiba-tiba berkilauan dan mengeluarkan raungan naga yang samar. Potongan emas berkilauan yang tak terhitung jumlahnya pun mengalir keluar dari kepala naga tersebut dan perlahan membentuk dinding pertahanan berpasir. Kau tidak akan bisa memblokirnya. Penguasa suci mata pedang tajam dengan dingin meremehkannya. Boom, boom, pedang putih transparan langsung menghancurkan dinding pertahanan berpasir tersebut. Bam, kekuatan fisik tiba-tiba menghancurkan kekuatan pedang putih yang tersisa. Raksasa logam emas dan biru menyerang dan tekanan fisiknya langsung menekan 5 orang lainnya. Apakah itu? Zhao Feng, ekspresi penguasa suci mata pedang tajam terlihat syok. Teknik penguatan tubuh, gumam Lu Tianqi dari Paviliun Pedang Langit. Bisa ditertawakan, seorang penjinak hewan buas keluar untuk bertarung secara langsung. Penguasa suci mata pedang tajam meraung saat mengirim tebasan pedangnya ke arah Zhao Feng. 5 orang lainnya dari tim Pangeran Ketujuh juga menyerbu dan pura-pura menyerang Zhao Feng. Namun mereka sebenarnya hanya menunggu kesempatan untuk menyerang Pangeran Kesembilan. Si Yulei sekali lagi maju dan menggunakan senjata warisan suci defensifnya untuk memblokir bagian dari serangan penguasa suci mata pedang tajam.
7 kera emas pengguncang langit meraung dan melompat ke arah 5 pesilat ahli yang baru datang menyerang dari tim Pangeran Ketujuh. Kalian hentikan penguasa suci mata pedang tajam, Zhao Feng mengirim pesan kepada yang lainnya. Penguasa suci mata pedang tajam tampaknya adalah seorang penguasa suci yang lebih kuat di tim Pangeran Ketujuh. Level pelatihan Su Qingling yang berspesialisasi pada kekuatan jiwa terlalu rendah, jadi dia tidak bisa memblokir penguasa suci jiwa kegelapan. Di sisi lain, Si Yulei mengandalkan kekuatan garis keturunannya, senjata warisan suci yang bersifat defensif, dan tekniknya untuk menghentikan serangan penguasa suci mata pedang tajam. Baiklah, Pangeran ke-9 dan yang lainnya tidak mempertanyakan apa yang dikatakan Zhao Feng. Mereka segera memblokir penguasa suci mata pedang tajam. Penguasa suci jiwa kegelapan, Jiang Hao, Lu Tianqi, dan yang lainnya dari pihak Pangeran ke-7 pun goyah sejenak. Apa artinya ini? Ekspresi cendekiawan berubah. Selain Zhao Feng, semua orang di tim Pangeran ke-9 pergi untuk memblokir serangan penguasa suci mata pedang tajam dan sepenuhnya mengabaikan orang lain. Dalam situasi ini, haruskah mereka terus berpura-pura menyerang Zhao Feng dan menyergap Pangeran ke-9? Atau haruskah mereka benar-benar menyerang Zhao Feng yang begitu terlindungi? Cendekiawan itu mulai berpikir, pada saat ini, 7 kera emas pengguncang langit mulai menyerang. Enyahlah dari sini. Lu Tianqi meraung saat melepaskan sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tombak setan es. Jiang Hao dengan cepat menusukkan tombak putihnya dan banyak sinar cahaya putih yang buram menusuk ke arah kera emas pengguncang langit. Namun, kera emas pengguncang langit memiliki tubuh besar dan pertahanan yang kuat. Mereka menerima serangan ini secara langsung dan meninju ke depan dengan kepalan tinjunya. Penguasa suci jiwa kegelapan, bunuh Zhao Feng. Cendekiawan itu segera membuat keputusan. Lu Tianqi dan Jiang Hao bertanggung jawab untuk menghentikan 7 kera emas pengguncang langit. Itu artinya sisa cendekiawan, penguasa suci jiwa kegelapan, dan seorang calon penguasa suci lainnya. Meskipun situasi saat ini tampak seperti jebakan, mereka bertiga tidak percaya bahwa mereka tidak bisa mengalahkan satu penjinak hewan buas yang hanya merupakan seorang pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Hehe, apakah kau tidak akan melindungi kota? Zhao Feng tiba-tiba tersenyum. Kau, cepat kembali dan bantu Master Tetua Zhang Yi. Ekspresi cendekiawan itu berubah dan memerintahkan seorang calon penguasa suci. Zhao Feng hanya meninggalkan 7 kera emas pengguncang langit di belakangnya, yang berarti sisa gerombolannya akan menyerang kota. Zhang Yi dan Pangeran ke-7 saja jelas tidak akan bisa memblokir mereka semua. Jika kota itu berhasil dibobol dan Pangeran ke-7 terkepung oleh hewan buas, mereka semua akan kalah. Pada saat ini, Pangeran ke-7 dan Zhang Yi berada dalam kesulitan. Wosh, calon penguasa suci itu pun terbang menuju kota. Wosh, cendekiawan dan penguasa suci jiwa kegelapan segera menyerang ke arah Zhao Feng. Zhao Feng menatap mereka berdua dan tersenyum. Kupu-kupu suci ulat sutra awan di sebelahnya membuka mulutnya dan memuntahkan benang sutra 5 warna yang langsung melesat di udara dan menutupi semuanya dalam radius beberapa ratus meter. Namun, cendekiawan dan penguasa suci jiwa kegelapan sudah bersiap-siap. Mereka mengelak dan menembus benang sutra tersebut dan terus bergerak menyerang Zhao Feng. Kau pikir kau bisa menghentikan kami dengan mengandalkan kupu-kupu suci ulat sutra awan? Penguasa suci jiwa kegelapan mencibir dingin ketika kekuatan jiwanya melonjak. Namun, suara tangisan Jiang Hao tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Sial, apa ini? Penglihatan Jiang Hao terhalang oleh kera emas pengguncang langit, jadi dia tidak waspada terhadap benang sutra yang tiba-tiba langsung melilitnya. Di sisi lain, Lu Tianqi juga terbungkus benang sutra dan mengurangi pergerakannya. Cendekiawan itu memasang ekspresi muram ketika tiba-tiba mengerti bahwa serangan kupu-kupu suci ulat sutra awan memang dari awal tidak ditujukan pada mereka berdua. Pemuda ini, cendekiawan itu tiba-tiba memiliki perasaan aneh ketika menatap Zhao Feng yang selalu terlihat tenang. Seolah-olah, saat dia memutuskan untuk menyerangnya, pemuda tersebut sudah mengendalikan pertempuran ini. Penguasa suci jiwa kegelapan, akhiri pertarungan ini secepat mungkin. Cendekiawan itu mengirim pesan pada penguasa suci jiwa kegelapan. Ekspresi Zhao Feng yang tenang dan acuh tak acuh membuatnya frustrasi. Namun, tepat ketika dia selesai mengatakannya, wosh, sepasang sayap petir merah mengembang di punggung Zhao Feng. Dia lalu berubah menjadi kilatan petir merah dan putih yang melesat ke arah mereka berdua. Apa? Dia melakukan serangan. Cendekiawan itu tertegun. Pemuda di depannya ini bertingkah sangat aneh. Dia tidak bisa melihat kekuatannya sama sekali. Kau cari mati. Penguasa suci jiwa kegelapan sangat marah.
Penguasa suci jiwa kegelapan lalu melepaskan kekuatan jiwanya. Dia memegang sebuah pisau abu-abu pendek di tangannya dan bergerak menebas dan melepaskan gelombang cahaya hitam. Kau cari mati. Penguasa suci jiwa kegelapan sangat marah dan segera melepaskan kekuatan jiwanya. Dia lalu memegang pisau abu-abu pendek di tangannya dan menebas serta melepaskan gelombang cahaya hitam. Riak cahaya hitam ini sangat tipis dan mengiris udara seperti pedang yang tajam. Riak itu mengeluarkan aura jiwa yang membuat hati seseorang bergetar. Penguasa suci jiwa kegelapan tidak percaya bahwa Zhao Feng yang hanya seorang raja alam dewa kekosongan benar-benar bisa mengalahkan orang berjubah hitam. Tim Pangeran ke-9 pasti telah menggabungkan kekuatan mereka dan membantu Zhao Feng mengalahkan orang berjubah hitam tersebut. Di sisi lain, cendekiawan melepaskan sosok hantu emas dan putih saat mengulurkan kedua tangannya dan bekerja sama dengan serangan jiwa penguasa suci jiwa kegelapan. Wosh! Zhao Feng melihat serangan mereka dan tidak menghindarinya. Seolah-olah dia bahkan tidak melihat apa-apa saat menyerang langsung ke arah cendekiawan. Hehe, dia benar-benar ingin mati. Penguasa suci jiwa kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Bahkan penguasa suci yang biasa pun tidak akan berani mengabaikan serangan jiwanya. Namun, ekspresi cendekiawan berubah. Tindakan aneh Zhao Feng membuatnya merasa sangat gelisah. Penjinak hewan buas seperti apa yang akan bisa menyerang seorang penguasa suci sembari mengabaikan serangannya? Orang lain mungkin akan berpikir bahwa dia ingin mati, tapi... Wosh! Begitu riak cahaya hitam menyentuh jiwa Zhao Feng, ia lalu mengedarkan kekuatan keinginan jiwanya dan melindungi jiwanya. Namun, itu jelas tidak cukup untuk sepenuhnya memblokir serangan penguasa suci jiwa kegelapan. Kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng berhasil ditembus dan riak cahaya hitam tersebut terus mengiris jiwa Zhao Feng. Simbol petir dewa kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya langsung berkilauan di jiwa Zhao Feng. Simbol-simbol petir dewa kesengsaraan tersebut mengalir melintasi jiwa Zhao Feng dan menghancurkan riak cahaya hitam tersebut. Jika orang lain melihat apa yang terjadi, mereka akan berpikir bahwa Zhao Feng hanya berdiri di sana dan serangan jiwa tersebut menghilang seperti batu yang jatuh ke lautan. Bagaimana mungkin? Penguasa suci jiwa kegelapan merasakan Zhao Feng mengedarkan kekuatan keinginan jiwanya untuk memblokir serangan jiwanya. Namun meski kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng kuat, itu tidak cukup untuk memblokir semua serangannya. Wosh! Kecepatan Zhao Feng tidak berkurang dan dia menabrak jurus telapak tangan emas dan putih milik si cendekiawan setelah memblokir serangan jiwa penguasa suci jiwa kegelapan. Boom! Telapak tangan emas dan putih langsung hancur berkeping-keping dan Zhao Feng terbang menembus gumpalan cahaya dan asap. Bahaya! Ekspresi cendekiawan itu berubah drastis ketika merasakan bahaya. Serangan penguasa suci jiwa kegelapan dan serangannya sendiri dengan mudah diselesaikan oleh Zhao Feng, dan sekarang yang pemuda itu sedang melesat dengan cepat ke arahnya. Tapak giok putih menyegel roh. Cendekiawan itu langsung menggunakan tekniknya. Dalam sekejap mata, waktu tampaknya melambat seolah-olah langit dan bumi telah terjebak dalam kubangan rawa. Boom! Beberapa telapak cahaya keemasan menghantam Zhao Feng dan langsung mengurangi kecepatan gerakannya. Dengan menggunakan kesempatan ini, cendekiawan itu bergerak mundur. Teknik ini, gumam Zhao Feng. Teknik telapak tangan yang digunakan cendekiawan itu mirip dengan teknik tapak menyegel langit yang digunakan si anak kecil Kun Yun di masa lalu. Namun, dengan tingkat kekuatan keinginan milik cendekiawan, serangan itu tidak cukup untuk membahayakan Zhao Feng. Boom! Zhao Feng menggunakan tubuh petir sucinya lagi dan gelombang petir memenuhi udara dan mulai berderak. Penguasa suci jiwa kegelapan, apa yang terjadi? Cendekiawan itu segera bertanya. Serangan penguasa suci jiwa kegelapan sepertinya tidak berpengaruh pada Zhao Feng. Serahkan si bocah berandalan ini padaku. Ekspresi penguasa suci jiwa kegelapan menjadi jelek dan dia langsung menyerang Zhao Feng tanpa memberikan penjelasan apapun. Kali ini, dia tidak akan gegabah. Zhao Feng yang telah memblokir serangannya dengan begitu mudah membuatnya kehilangan muka. Zhao Feng juga bisa lolos dari kekuatan keinginan jurus tapak milik si cendekiawan. Ekspresi Zhao Feng terlihat tenang saat menatap penguasa suci jiwa kegelapan yang saat ini sedang menyerangnya. Cahaya emas gelap pun berkilauan di mata kirinya. Kekacauan jiwa, energi jiwa berwarna ungu gelap yang kuat melewati mata Zhao Feng dan menutupi penguasa suci jiwa kegelapan. Kekuatan keinginan mata dewa yang begitu kuat, penguasa suci jiwa kegelapan tertegun. Ia menyadari bahwa dia masih meremehkan Zhao Feng. Setelah dipukul oleh serangan jurus Zhao Feng, penguasa suci jiwa kegelapan merasakan tubuhnya menjadi ringan dan buram. Jiwanya mulai menjadi kacau dan kekuatan keinginan jiwanya menjadi lolos dari kendalinya.
Zhao Feng kemudian melaju melewati penguasa suci jiwa kegelapan dan menyerbu ke arah cendekiawan. Teknik kekuatan garis keturunan bocah ini benar-benar efektif melawanku. Penguasa suci jiwa kegelapan merasa tubuhnya berhenti mendengarkan perintahnya. Kemudian dia melihat Zhao Feng terbang melewatinya. Dia ingin melepaskan serangannya, tetapi tidak bisa melakukannya. Penguasa suci jiwa kegelapan, apa yang sedang kau lakukan? Cendekiawan itu terlihat marah. Zhao Feng baru saja terbang melewati penguasa suci jiwa kegelapan dan mereka bahkan tidak saling menyerang. Jika bukan karena cendekiawan tersebut merasakan gangguan kekuatan keinginan mata dewa yang kuat datang dari Zhao Feng, dia akan berpikir bahwa penguasa suci jiwa kegelapan adalah mata-mata yang ditempatkan di tim pangeran ketujuh. Tapi bagaimana mungkin teknik kekuatan garis keturunan Zhao Feng bisa efektif melawan penguasa suci jiwa kegelapan? Buat pangeran ketujuh mengakui kekalahannya, suara Zhao Feng terdengar di benak cendekiawan tepat saat dia sedang sibuk berpikir. Cendekiawan itu langsung merasa sepertinya ada 10.000 kilatan petir berderak di jiwanya dan jiwanya pun mulai mati rasa. Ketika dia tersadar kembali, kekuatan fisik yang kuat turun dan membuatnya tidak bisa bernapas. Ekspresi cendekiawan terlihat ketakutan saat dia secara pribadi merasakan kemampuan penguasaan jiwa Zhao Feng. Dia akhirnya mengerti mengapa teknik Zhao Feng efektif melawan penguasa suci jiwa kegelapan. Cendekiawan itu segera mundur dan dia mengeluarkan jimat hijau yang memiliki ukiran tanda aneh yang tak terhitung jumlahnya. Gangguan kuat dari kekuatan suci pun muncul dan mengguncangkan Zhao Feng. Namun, sejak awal, Zhao Feng telah melihat segalanya tentang cendekiawan dengan mata kirinya. Zhao Feng sudah melakukan persiapan pada saat melihat cendekiawan mengambil jimat hijau tersebut. Duri energi batin, lonjakan kristal ungu dan emas yang dingin melesat keluar dari mata kiri Zhao Feng dan menusuk jiwa cendekiawan. Arg, rasa sakit yang membakar dalam jiwa cendekiawan menghentikan tindakannya dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan jimat tersebut. Boom, sayap Zhao Feng mengepak saat dia mengirimkan kepalan tinjunya dan kekuatan yang mengerikan mengirim cendekiawan terbang hingga ke tembok kota. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau masih hidup. Kucing kecil kemudian muncul di bahu Zhao Feng dan bermain-main dengan jimat hijau di cakarnya. Apa, pangeran ketujuh dan yang lainnya di tembok kota yang masih bertarung melawan gerombolan hewan buas tiba-tiba melihat cendekiawan itu terpental terbang melewati mereka. Mereka segera melihat medan perang dengan ekspresi syok. Penguasa suci mata pedang tajam telah ditahan oleh seluruh tim pangeran ke-9 selain Zhao Feng. Si Yulei mengambil posisi pertahanan utama dan yang lainnya menyerang penguasa suci mata pedang tajam dan memaksanya untuk terus bertahan. Jiang Hao dan Lu Tianqi diselimuti benang sutra dan dikepung oleh 7 kera emas pengguncang langit. Itu artinya satu-satunya orang yang bisa membuat cendekiawan terpental terbang seperti itu adalah Zhao Feng. Arg, Zhao Feng, aku akan membunuhmu. Penguasa suci jiwa kegelapan meraung dengan marah. Zhao Feng telah mengalahkan si cendekiawan tepat di depan matanya. Ini adalah penghinaan mutlak baginya. Huff. Zhao Feng mendengus dingin. Ia lalu berbalik untuk menghadapi penguasa suci jiwa kegelapan. Sekarang dia telah menghabisi penasihat pangeran ketujuh, tidak akan ada lagi kejutan serangan lainnya. Kobaran api mata petir angin. Api berwarna ungu dan emas yang kuat dengan gumpalan petir dewa kesengsaraan berwarna emas gelap muncul di mata kiri Zhao Feng. Wosh. Boom. Sebuah bola api petir kehancuran yang transparan pun membakar tubuh penguasa suci jiwa kegelapan. Penguasa suci jiwa kegelapan merasakan sepertinya ada kilatan 10.000 petir mengamuk di dalam tubuhnya. Lagi pula, kekuatan petir dewa kesengsaraan dalam api jiwa tersebut masih terus menyebar. Namun, penguasa suci jiwa kegelapan adalah penguasa suci yang berspesialisasi dalam jiwa, jadi perlawanannya terhadap teknik kobaran api mata petir angin cukup kuat. Begitu penguasa suci jiwa kegelapan pulih kembali, dia langsung menebaskan pedang abu-abu pendek dan mencoba untuk memblokir serangan Zhao Feng. Lengkungan tipis cahaya hitam melesat di udara dan menembak ke arah Zhao Feng. Boom! Menghadapi serangan kekuatan penuh penguasa suci jiwa kegelapan, Zhao Feng melepaskan kekuatan keinginan jiwanya dan bentrok dengan keras melawan penguasa suci jiwa kegelapan saat petir tanpa batas pun bermunculan. Munculnya kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng membuat semua orang yang sedang bertarung merasa seperti guntur sedang menggelegar dan kilatan petir berderak di jiwa mereka. Ini adalah kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng. Jiang Hao terpaksa mengambil beberapa langkah mundur. Kuat sekali. Apakah dia benar-benar menghabisi orang berjubah hitam itu sendirian? Lu Tianqi terkejut. Kekuatan keinginan jiwa yang Zhao Feng tunjukkan saat ini tidak lebih lemah dari penguasa suci jiwa kegelapan. Begitu kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng muncul,
kupu-kupu suci ulat sutra awan di sebelahnya mengepakkan sayap transparannya. Benang sari setengah transparan pun membentuk angin puyuh yang menyapu ke arah penguasa suci jiwa kegelapan. Bahaya, kekuatan suci cahaya mistik dan kekuatan jiwaku. Penguasa suci jiwa kegelapan tidak dapat menghindari serangan jarak jauh dari kupu-kupu suci ulat sutra awan. Benang sari dari kupu-kupu suci ulat sutra awan dapat melewati dimensi fisik dan jiwa, dan bahkan efektif melawan penguasa suci. Wosh! Setelah benang sari tersebut mulai mempengaruhi penguasa suci jiwa kegelapan, sosok Zhao Feng melesat dan muncul di hadapan penguasa suci jiwa kegelapan. Serangan jiwa Yin. Penguasa suci jiwa kegelapan terkekeh dengan dingin ketika Zhao Feng mendekatinya. Kekuatan keinginan jiwa di level penguasa sucinya berubah menjadi sosok hantu dan menyerang ke depan. Jelas terlihat bahwa benang sari itu tidak efektif terhadap penguasa suci jiwa kegelapan. Dia hanya menunggu Zhao Feng mendekat. Huff! Zhao Feng tertawa dengan dingin. Dia mengabaikan serangan jiwa penguasa suci jiwa kegelapan tersebut dan memukul dengan kepalan tinjunya. Simbol petir dewa kesengsaraan dalam tubuh jiwa petir Zhao Feng sekali lagi berkilauan dan memblokir sebagian besar kerusakan dari serangan kekuatan keinginan jiwa penguasa suci jiwa kegelapan. Kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan keinginan jiwa yang tersisa yang mencapai tubuh jiwa petir Zhao Feng pun menjadi terbatasi. Boom! Penguasa suci jiwa kegelapan terkena pukulan Zhao Feng dan terbanting ke tanah. Bagaimana mungkin, dia berhasil memblokir serangan jiwaku lagi? Karena penguasa suci jiwa gelap memiliki tubuh suci, pukulan Zhao Feng tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Namun, penguasaan jiwa Zhao Feng benar-benar mengejutkannya. Begitu penguasa suci jiwa kegelapan menghantam tanah, Zhao Feng tiba di depannya dan memukulkan tinjunya sekali lagi. Arg! Penguasa suci jiwa kegelapan langsung mulai menjerit. Dia menghususkan diri dalam jiwa, jadi serangan fisik jelas merupakan kelemahannya. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Gemuruh suara Zhao Feng menggelegar melintasi medan perang dan melalui jiwa semua orang. Seluruh medan perang langsung mereda dan saat ini tangisan yang berasal dari penguasa suci jiwa kegelapan bahkan terdengar lebih jelas lagi. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Gemuruh suara Zhao Feng menggelegar melintasi medan perang dan melalui jiwa semua orang. Seluruh medan perang langsung mereda dan tangisan yang berasal dari penguasa suci jiwa kegelapan sekarang bahkan terdengar lebih jelas lagi. Anggota tim Pangeran Ketujuh merasakan jiwa mereka menjadi gelap ketika kilatan petir berderak. Penguasa suci jiwa kegelapan. Ekspresi Jiang Hao berubah drastis saat melihat penguasa suci jiwa kegelapan yang telah dibuat cacat oleh Zhao Feng. Penguasa suci jiwa kegelapan juga kalah. Pangeran Ketujuh terlihat linglung saat berdiri di atas tembok kota. Aura sengit dari hewan buas di bawah kota pun tersapu seperti tsunami. Bahkan jika penguasa suci jiwa kegelapan belum dikalahkan oleh Zhao Feng, Pangeran Ketujuh dan yang lainnya di tembok kota tidak akan mampu memblokir serangan mematikan dari gerombolan hewan buas itu lebih lama lagi. Junior ini, penguasa suci mata pedang tajam juga berhenti menyerang dan menatap Zhao Feng. Alasan mengapa tim Pangeran Ketujuh berani untuk berbenturan dengan tim Pangeran Kesembilan secara langsung meskipun ada perbedaan besar pada jumlah hewan buasnya adalah karena mereka memiliki dua penguasa suci. Namun, penguasa suci jiwa kegelapan dan si cendekiawan telah dikalahkan oleh Zhao Feng sendirian. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang terjadi dalam pertempuran antara ketiganya. Perhatian mereka perlahan-lahan beralih ke kupu-kupu suci ulat sutra awan dan kucing kecil. Semua orang tahu tentang kemampuan pendukung dari kupu-kupu suci ulat sutra awan dan sangat efektif bahkan melawan seorang penguasa suci. Kemungkinan besar ada sesuatu yang istimewa tentang kucing abu-abu itu juga. Zhao Feng mungkin juga telah mengeluarkan beberapa hewan peliharaan spiritual lainnya selama pertarungannya karena Zhao Feng tidak akan mungkin bisa mengalahkan cendekiawan dan penguasa suci jiwa kegelapan sendirian. Namun, bahkan jika itu yang terjadi, kekuatan Zhao Feng masih tetap mencapai tingkatan yang menakutkan. Zhao Feng, si Yulei memperlihatkan ekspresi kagum dan terkejut. Ini ya, tetua Ying juga tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua bertindak atas perintah Zhao Feng. Mereka berpikir bahwa Zhao Feng akan dapat menghentikan penguasa suci jiwa kegelapan dan cendekiawan dengan kekuatannya, dan mereka hanya perlu menunggu hewan buas untuk menembus tembok kota. Namun, hanya dalam waktu singkat ketika mereka sibuk memblokir penguasa suci mata pedang tajam, Zhao Feng telah mengalahkan penguasa suci jiwa kegelapan dan cendekiawan itu sendirian. Bahkan jika cedera Zhao Feng benar-benar pulih, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan pertarungan dengan begitu cepat? Kalian tidak berencana untuk pergi sekarang juga. Kalau begitu aku akan memulai pembantaian,
mata Zhao Feng mengamati anggota tim Pangeran Ketujuh dan aura kekuatan tubuh petir sucinya naik secara drastis. Di dalam lubang di depan Zhao Feng terbaring penguasa suci jiwa kegelapan yang masih sadar dan langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Jelas terlihat bahwa pembantaian Zhao Feng akan dimulai dengan dirinya. Mendengar ucapannya, anggota tim Pangeran ke-9 merasakan darah mereka mendidih dengan gembira sementara anggota tim Pangeran ke-7 memiliki ekspresi jelek. Zhao Feng pasti memiliki kemampuan untuk memulai pembantaian. Suasana di medan perang pun menjadi sunyi senyap. Yang mulia, ayo kita pergi. Cendekiawan itu perlahan terbang dari balik tembok kota. Pakaiannya sobek dan memperlihatkan baju zirahnya. Meskipun dia mengenakan baju zirah, pukulan Zhao Feng masih sangat menghancurkannya. Kita tidak akan bisa mengalahkan Pangeran ke-9 setelah kehilangan seorang penguasa suci. Masih ada 3 hari lagi sampai akhir tahap kedua. Jika kita menghemat kekuatan kita sekarang, mungkin masih ada kesempatan, suara cendekiawan terdengar di benak para anggota lainnya. Lu Tianqi, ayo kita pergi. Pedang giok di tangan penguasa suci mata pedang tajam pun menghilang. Lu Tianqi menundukkan kepalanya karena malu dan meninggalkan medan perang. Pangeran ke-7, Zhang Yi, dan teman-temannya juga segera meninggalkan tembok kota. Sejak saat penguasa suci jiwa kegelapan telah dikalahkan, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan lagi. Mereka hanya tidak mau menerima kenyataan dikalahkan oleh tim Pangeran ke-9. Dalam peringkat peluang Pangeran, Pangeran ke-9 berada di peringkat ke-7, sedangkan Pangeran ke-7 berada di peringkat ke-3. Kita menang. Pangeran ke-9 memandangi kota yang berisi begitu banyak bangunan aneh. Dia telah mendengar banyak tentang hal-hal di dalam kota peninggalan surgawi, tetapi belum pernah berada di sana sebelumnya. Selain itu, 4 kota peninggalan surgawi adalah tempat tahap ketiga di mana bentrokan antara pangeran akan diadakan. Itu artinya pada saat ini, Pangeran ke-9 memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bentrokan antar para pangeran. Cepat, ayo kita masuk. Alasan utama Tetua Ying berpartisipasi dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota adalah untuk membantu Pangeran ke-9. Namun pada saat ini, bahkan dia pun menjadi sedikit tidak sabar. Dia juga belum pernah berada di kota peninggalan surgawi dan pasti akan ada banyak informasi dan rahasia kuno di dalamnya. Anggota tim Pangeran ke-9 memasuki kota peninggalan surgawi dengan gembira. Situasi 4 kota peninggalan surgawi pun berubah untuk pertama kalinya. Pihak yang pergi adalah Pangeran ke-7 dan yang masuk adalah Pangeran ke-9. Pangeran ke-7 kalah. Gerombolan hewan buas Zhao Feng memiliki kemampuan untuk memutuskan siapa pemenangnya. Tidak. Yang paling penting adalah penguasa suci jiwa kegelapan dikalahkan oleh Zhao Feng sendirian. Banyak pesilat ahli dari pihak ketiga pangeran tertegun. Tak satu pun dari mereka yang mengira hasilnya akan seperti ini. Mereka bahkan belum mengalahkan kota peninggalan surgawi milik Pangeran ke-8 dengan aliansi 3 kelompok mereka. Namun tim Pangeran ke-9 telah mengalahkan tim Pangeran ke-7 yang berperingkat lebih tinggi tanpa bantuan siapapun. Saudara Pangeran kedua, haruskah kita mengubah target dan menyerang Pangeran ke-9 sebagai gantinya? Pangeran ke-5 bertanya dengan hati-hati. Tim Pangeran ke-7 dan tim Pangeran ke-9 baru saja mengalami pertempuran besar. Gerombolan hewan buas mereka seharusnya beberapa telah mati dan beberapa anggota tim juga terluka. Tidak, mereka masih memiliki terlalu banyak hewan buas dan kekuatan pribadi Zhao Feng tidak lebih lemah dari penguasa suci biasa. Pangeran kedua samar-samar menggelengkan kepalanya. Ketika pemilik kota peninggalan surgawi berubah, kota itu akan tutup selama sehari, jadi mereka tidak bisa menyerang bahkan jika mereka mau. Selama periode waktu itu, tim Pangeran ke-9 mungkin membeli lebih banyak hewan buas atau struktur lapisan pertahanan. Lagi pula, Pangeran ke-7 tidak akan menyerah begitu saja. Pangeran kedua dan teman-temannya harus bertindak dengan hati-hati. Ini bahkan lebih baik lagi. Lagi pula, tahap ketiga bukan tentang hewan buas. Ancaman dari Pangeran ke-9 akan berkurang. Pangeran ke-13 berpura-pura bahwa dia tidak peduli dan mendengus dengan dingin di dalam kota peninggalan surgawinya. Kekuatan yang luar biasa. Mata Yu Tianhao terfokus pada Zhao Feng sepanjang waktu, jadi dia telah melihat penampilan Zhao Feng dalam pertarungan tersebut. Meskipun Zhao Feng harus mengulang kembali pelatihannya dan saat ini hanyalah seorang Raja Alam Dewa Kekosongan, kekuatannya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ada banyak ruangan kamar logam tidak jauh dari gerbang kota dan bisa digunakan untuk beristirahat. Pangeran ke-9 berjalan ke salah satu kamar dan menekan stempel putra mahkota palsunya ke sebuah tablet batu. Gerbang kota peninggalan surgawi pun langsung mulai menutup. Mekanisme pertahanan ini hanya akan berlangsung selama 1 hari. Masih ada 3 hari lagi sampai tahap kedua berakhir.
Jangan lengah, kata Tetua Ying. Zhao Feng perlahan menganggukkan kepalanya. Aturan ini sangat logis dan memungkinkan semua orang yang baru saja mengalami pertarungan besar untuk beristirahat. Baiklah, sekarang kalian semua bisa melakukan apapun yang kalian mau dan menemukan harta kekayaan masing-masing. Namun lusa kalian semua harus berkumpul di sini, kata Tetua Ying dengan nada bersemangat sebelum bergegas pergi. Yang lainnya juga kemudian pergi dan menjelajahi kota yang unik tersebut. Di luar dan di dalam kota peninggalan surgawi seperti dua dunia yang berbeda. Di dalam sini terasa damai, tenang, mulia, dan misterius. Pertempuran dan bahaya tidak akan pernah muncul di sini. Meo, kucing kecil sangat bersemangat saat memimpin jalan bagi Zhao Feng. Seperti sebelumnya, mereka pertama kali pergi ke toko buku dan membeli peta kota. Zhao Feng dengan kasar mengamati dan menemukan bahwa kota peninggalan surgawi ini sedikit lebih kecil daripada yang ada di Tanah Suci Bajak Laut 18 sudut. Namun setelah mengingat bahwa ada 4 kota peninggalan surgawi di sini, dia tidak terlalu memikirkannya. Ayo kita pergi ke taman hewan peliharaan spiritual terlebih dahulu, kata Zhao Feng pada kucing kecil. Kucing kecil merasa tidak berdaya. Semua sumber daya yang mereka peroleh dalam dimensi kuno ini berada di bawah kendali Zhao Feng, jadi dia pun hanya bisa mengikuti Zhao Feng. Bolehkah saya bertanya apakah Anda membutuhkan kami untuk merawat hewan peliharaan Anda, atau apakah Anda ingin melatih beberapa hewan peliharaan? Sebuah robot tetua pendek perlahan berjalan mendekatinya. Zhao Feng berhenti sejenak, dia bisa mengerti apa artinya merawat hewan peliharaan. Itu artinya dia bisa meninggalkan hewan peliharaan spiritualnya di sini dan membiarkan taman hewan spiritual merawat dan menyembuhkan mereka. Tapi apa artinya, melatih hewan peliharaan? Pelatihan hewan peliharaan spiritual melibatkan penggunaan metode unik untuk melatih hewan peliharaan Anda dan memperkuat aspek-aspek tertentu atau memberi mereka kemampuan baru, tetua itu tersenyum sambil menjelaskan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pelatihan berarti melepaskan potensi kekuatan dari hewan peliharaan spiritual. Namun sebagai gantinya, Zhao Feng merasa bahwa lebih baik menanamkan garis keturunan yang kuat. Ini lebih efektif dan tidak memerlukan banyak waktu. Aku butuh 3 hewan peliharaan spiritual terbang setingkat Kaisar Alam Dewa Kekosongan, Zhao Feng memberitahunya. Tentu saja, tetua tersebut mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Layar putih dengan gambar hewan buas yang tak terhitung jumlahnya pun bermunculan. Gambar-gambarnya dengan cepat bergerak sampai hanya tersisa beberapa hewan peliharaan spiritual di level Kaisar. Harganya, alis Zhao Feng sedikit berkerut. Hewan buas di layar itu sangat langka, tetapi mereka jauh lebih mahal daripada di kota peninggalan surgawi lainnya yang pernah ia kunjungi. Namun, karena saat ini Zhao Feng cukup kaya, dia tidak perlu mencoba untuk bernegosiasi dengan orang tua itu untuk 3 hewan peliharaan spiritual di level Kaisar. Pada akhirnya, Zhao Feng memilih 3 hewan peliharaan terbang yang relatif normal. 3 potong giok naga muncul di tangan Zhao Feng setelah ia meninggalkan taman hewan peliharaan spiritual. 3 hewan peliharaan spiritual terbang tersebut masing-masing meraih 1 giok naga dengan cakar mereka. Wosh! 3 hewan peliharaan spiritual tersebut langsung terbang ke langit dan meninggalkan kota peninggalan surgawi. Itu adalah 3 keping terakhir dari giok nagaku, kata Zhao Feng dengan lembut. Sejak memasuki makam kekaisaran, Zhao Feng telah memperoleh 8 giok naga dari kelompok lain. Ketika dia bersama Zhou Su, Zhao Feng telah memberikan 4 potong giok naga kepada burung Yao kuno dan 3 hewan buas terbang yang telah dijinakkannya di makam kekaisaran. Setelah bertemu dengan tetua Ying, Zhao Feng menjinakkan elang hitam dan memberikannya sepotong giok naga. Karena waktu sangat sedikit setelah bertemu dengan kelompok Shen Jizi, Zhao Feng tidak punya waktu untuk menemukan hewan buas terbang lainnya. Karena sekarang dia telah memasuki kota peninggalan surgawi, Zhao Feng sekarang bisa menyingkirkan 3 keping terakhir giok naga. Aku harap hewan peliharaan spiritual itu bisa memberiku kejutan. Zhao Feng tersenyum saat bergumam pada dirinya sendiri. Giok naga hanya bisa menyerap warisan naga agung di sekitar dirinya sendiri. Zhao Feng yang memegang 9 potong naga giok tidak akan mengubah jumlah total warisan naga agung yang ia bisa dapatkan. Oleh karena itu, sejak awal Zhao Feng membuat keputusan untuk menggunakan hewan buas terbang ini untuk mengumpulkan aura warisan naga agung. Meo-meo, kucing kecil melompat di depan Zhao Feng. Kau ingin pergi ke bengkel penempaan. Zhao Feng mengerti apa maksud si kucing kecil. Karena masih ada banyak waktu, Zhao Feng memutuskan untuk pergi dengan si kucing kecil. Meo, kucing kecil lalu melompat ke sebuah gedung tinggi. Bengkel penempaan biasanya membuat barang-barang secara spesifik atau memperkuatnya.
Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya seorang pria parubaya berkulit gelap. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Seorang pria parubaya berkulit gelap menatap kucing kecil itu dan berbicara dengan penuh minat. Meo meo, kucing kecil itu mengambil rantai emas gelap di lehernya yang kemudian berubah menjadi cambuk ular naga emas gelap dan berputar-putar di udara. Menggabungkan tentakel naga ke dalam senjata ini, pria parubaya berkulit gelap tersebut mengerti apa yang diinginkan si kucing kecil. Meo meo, kucing kecil melompat ke dalam dunia dimensi ruang kabut dan mengeluarkan beberapa benda yang Zhao Feng telah dapatkan di dimensi kuno ini. Zhao Feng terhenti sejenak. Benda-benda yang dikeluarkan kucing kecil itu semuanya sangat berharga. Menara bengkel penempaan memang punya tentakel naga, tapi ini harganya. Sebuah tangan gelap menunjuk ke udara dan sebuah layar berisi banyak jenis tentakel naga pun muncul. Harga yang tertera sudah cukup untuk membuat seorang penguasa suci alam cahaya mistik biasa pun akan langsung bangkrut. Meo meo, kucing kecil menatap Zhao Feng dengan mata memohon dan dia jelas tahu apa yang diinginkan si kucing kecil. Tentakel naga adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk memperkuat cambuk ular naga emas gelap dan nilainya dengan mudah melampaui benda yang dikeluarkan kucing kecil dari dunia dimensi ruang kabut. Zhao Feng akhirnya menganggukkan kepalanya tanpa daya. Kucing kecil kemudian mengambil sejumlah besar sumber daya dan batu kristal prima dari dunia dimensi ruang kabut untuk membayar biaya tentakel naga. Zhao Feng terkejut. Biayanya hampir 10 kali lipat dari jumlah yang ia bayarkan untuk memperkuat belati kekaisaran pembunuh bayangan milik si kucing kecil. Namun, karena kekayaan Zhao Feng benar-benar berbeda dari sebelumnya, dia mampu membelinya. Beberapa jam kemudian, robot pria parubaya berkulit gelap mengeluarkan cambuk ular naga emas gelap dari sebuah tungku misterius. Cahaya merah panas perlahan memudar dari permukaan cambuk tersebut dan bersinar dengan warna cerah. Cambuk ular naga tersebut tampaknya lebih gesit dari sebelumnya. Meo, kucing kecil mengambilnya dan menggabungkan gelombang cahaya perak ke dalamnya. Cambuk ular naga emas gelap langsung mulai bergerak dan cambuknya itu langsung berubah menjadi busur emas gelap. Kucing kecil mengarahkan busur panjang emas gelap itu pada Zhao Feng dan dengan lembut menarik tali busurnya, seolah memamerkannya kepada Zhao Feng. Zhao Feng terhenti. Kemampuan cambuk ular naga emas gelap tampaknya telah banyak berubah. Zhao Feng ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya meninggalkan menara bengkel penempaan. Untuk saat ini, tidak ada yang ingin ia perkuat. Zhao Feng bahkan belum sepenuhnya bisa mengendalikan busur panah pengunci langit dan tombak kekaisaran es telah mencapai batas maksimalnya. Selain itu, harga penguatan senjata dan peralatan juga akan banyak mengurangi kekayaan Zhao Feng. Pertama-tama aku akan melakukan apa yang kubutuhkan. Jika punya sisa uang, aku dapat mempertimbangkan untuk memperkuat busur panah pengunci langit. Zhao Feng membuat rencananya. Lagi pula, dia tidak tahu berapa lama lagi sampai dia akan bisa kembali memasuki kota peninggalan surgawi lainnya di masa depan. Saat ini, dia sangat kaya dan banyak barang yang tidak berguna baginya. Yang terbaik adalah menghabiskan semuanya selagi dia ada di sini. Selanjutnya Zhao Feng dan kucing kecil pergi ke Istana Teknik Ilahi. Istana Teknik Ilahi menjual keterampilan dan teknik dan juga memberikan jawaban untuk masalah pelatihan bela diri. Teknik petir angin 5 elemen dan tubuh petir suci kun emas milik Zhao Feng juga diciptakan di Istana Teknik Ilahi dari kota peninggalan surgawi lainnya. Para tamu dari jauh, apakah ada teknik dan jurus bela diri khusus yang Anda inginkan? Seorang tetua elegan yang terbuat dari cahaya putih memberikan senyuman ramah dan menatap kucing kecil dengan ekspresi terkejut. Aku ingin teknik yang bisa mencuri mata dewa dalam bentuk jiwa, kata Zhao Feng. Mata kematian adalah mata dewa tipe jiwa sama seperti mata dewanya dan sangat kuat. Jika dia bisa menggunakan mata kematian dengan bijak, Zhao Feng bersedia untuk menggunakannya. Sepertinya Anda mendapatkan warisan yang berkaitan dengan 8 mata dewa yang hebat, sebuah cahaya redup berkilat di mata tetua elegan tersebut. Betul sekali, Zhao Feng diam-diam terkejut. Tetua ini seharusnya hanya boneka mekanis atau sejenis robot dari Istana Teknik Ilahi. Tetapi dia benar-benar bisa menebak bahwa ia telah mewarisi mata dewa yang terkait dengan 8 mata dewa hebat. Itu sangat luar biasa. Tamu, tidak perlu heran. Semua warisan terkait dengan 8 mata dewa hebat berbasis jiwa. Aku juga bisa merasakan aura kekuatan garis keturunan mata dewa yang unik darimu. Tetua elegan yang terbuat dari cahaya putih tersebut tersenyum. Tamu, silahkan pilih yang manapun yang Anda inginkan. Tetua yang elegan tersebut menunjuk ke udara dan sebuah layar berisi beberapa teknik yang berkedip-kedip dan menghilang sampai hanya tersisa teknik mencuri mata berbasis jiwa. Layar kemudian bergerak maju sampai tiba tepat di depan Zhao Feng. Mahal sekali.
Zhao Feng terkejut dengan harga teknik rahasia tersebut. Ada total 8 teknik mencuri mata dewa di sini dan harga untuk masing-masing teknik tersebut lebih tinggi dari biaya untuk memperkuat cambuk ular naga emas gelap milik kucing kecil. Tamu yang terhormat, semua teknik rahasia ini memiliki persyaratan ketat dan sulit untuk dijual. Ini sudah merupakan harga terendah, tetua tersebut menggelengkan kepalanya. Bahkan di zona benua, tidak banyak orang yang membutuhkan teknik mencuri mata dewa. Tetua yang elegan tidak perlu menipu Zhao Feng. Selain karena kekuatan garis keturunan mata dewa sudah langka, sebagian besar berbasis fisik dan bisa dicuri hanya dengan mendapatkan bola mata yang sebenarnya. Jiwa itu adalah sesuatu sangat berbahaya jika dipakai hanya untuk bermain-main. Jadi, bahkan jika seseorang berhasil mendapatkan mata dewa berbasis jiwa, mereka tidak akan berani dengan mudah mencoba mencangkokkannya ke orang lain. Zhao Feng dengan hati-hati membaca semua informasi di layar. Dia lalu memutuskan bahwa asalkan teknik itu aman dan dijamin akan berhasil, dia tidak akan peduli dengan harganya. Aku ingin teknik pemurnian mata jiwa. Atapan Zhao Feng akhirnya mendarat di tempat tertentu dan langsung menarik napas dalam-dalam setelah melihat harganya. Ini akan menghabiskan hampir 30% dari total kekayaannya. Harta kekayaan Zhao Feng telah menumpuk sejak dia memasuki dimensi ilusi ilahi dan makam kekaisaran. Dia bahkan memperoleh tumpukan harta karun raksasa di tanah terlarang ngarai angin hitam. Bahkan Raja Suci yang biasa mungkin tidak sekaya Zhao Feng. Namun hanya satu teknik rahasia saja sudah akan menghabiskan hampir 30% dari total kekayaannya. Sulit membayangkan betapa berharganya teknik pemurnian mata jiwa ini. Namun, jika dia bisa menggunakan mata kematian dengan sempurna, maka teknik itu akan sangat berharga. Tamu yang terhormat, teknik pemurnian mata jiwa adalah teknik yang terbaik di antara teknik rahasia ini. Tetua itu tersenyum cerah. Ia memuji Zhao Feng karena pengamatannya yang bagus. Ia kemudian mengeluarkan sebuah buku yang terbuat dari cahaya dari rak buku terdekat yang disegel oleh sebuah lapisan pelindung dan menyerahkannya kepada Zhao Feng. Zhao Feng tiba-tiba teringat soal teknik 10.000 pikiran ilahinya yang tidak lengkap tepat ketika dia akan beranjak pergi. Jika dia bisa mendapatkan teknik 10.000 pikiran ilahi yang sebenarnya, maka Zhao Feng jelas tidak akan perlu mencoba menganalisisnya sendiri. Selain itu, teknik 10.000 pikiran ilahinya adalah teknik level langit tingkat rendah, jadi seharusnya harganya relatif murah di tempat seperti ini. Apakah kau memiliki teknik 10.000 pikiran ilahi? Tanya Zhao Feng. Aku memang punya teknik 10.000 pikiran ilahi. Tetua tersebut tersenyum percaya diri lalu mengeluarkan sebuah buku yang terbuat dari cahaya dan memberitahu Zhao Feng harganya. Itu terlalu mahal, ujar Zhao Feng. Harga teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap juga melampaui harga penguatan cambuk ular naga emas gelap milik si kucing kecil. Zhao Feng menjadi tidak mengerti. Teman kecil, karena kau tahu tentang teknik ini, kau harus tahu nilainya juga. Ini adalah teknik level langit tingkat menengah. Harganya sangat sesuai. Tetua itu berbicara dengan Zhao Feng untuk waktu yang lama dan bertindak sepertinya ini sudah merupakan harga yang terendah. Level langit tingkat menengah. Zhao Feng tersendat. Dia tidak menyangka teknik 10.000 pikiran ilahi merupakan teknik level langit tingkat menengah. Saat itu, Duan Muking tidak yakin tentang tingkatan level mana teknik 10.000 pikiran ilahi itu dan hanya mengatakan bahwa itu mungkin telah mencapai level langit. Jika itu benar-benar teknik level langit tingkat menengah, harganya memang tidak terlalu mahal. Pada saat yang sama, Zhao Feng juga ingat bahwa kota peninggalan surgawi yang dia kunjungi sebelumnya sangat membutuhkan batu kristal prima sehingga dapat terus berfungsi, sehingga semua layanan dan barangnya didiskon. Di sisi lain, kota peninggalan surgawi di dalam makam kekaisaran tidak membutuhkan apapun. Banyak pangeran dan pesilat ahli yang akan memasuki kota-kota ini setiap 500 tahun dan menghabiskan hampir semua kekayaannya dan membuat inflasi yang lambat. Itu artinya harga di kota peninggalan surgawi ini akan lebih mahal daripada yang ada di tanah suci bajak laut 18 sudut bahkan jika di kota yang sebelumnya tidak memiliki diskon. Baiklah, aku akan membelinya, kata Zhao Feng sambil mengatupkan rahangnya. Dia kemudian mengambil sejumlah besar kekayaannya untuk membeli teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap. Teman kecil, ada juga teknik lanjutan untuk teknik 10.000 pikiran ilahi. Apakah Anda ingin melihatnya? Melihat Zhao Feng bertindak dengan cara yang langsung, tetua itu tersenyum samar dan terus menjual produk ke Zhao Feng. Seseorang yang menginginkan teknik tingkat atas akhirnya datang, dia tidak akan membiarkan Zhao Feng pergi dengan mudah. Apa? Sebuah teknik lanjutan setelah teknik 10.000 pikiran ilahi. Zhao Feng terhenti. Dia belum pernah mendengar gurunya menyebutkan hal seperti itu sebelumnya.
Meskipun keluarga Duanmu memiliki teknik 10.000 pikiran ilahi, mereka mungkin tidak tahu bahwa ada teknik lanjutannya. Ya, pencipta teknik 10.000 ilahi pikiran menciptakan teknik pelatihan jiwa lainnya. Tetua itu memperkenalkan teknik tersebut kepada Zhao Feng. Teknik pelatihan jiwa. Zhao Feng mulai berpikir, dia mungkin akan segera mencapai level 10.000 pikiran, jadi dia akan membutuhkan teknik pelatihan jiwa yang lebih baik. Teknik 10.000 pikiran ilahi memang teknik pelatihan jiwa yang memiliki peringkat paling tinggi yang pernah dilihatnya. Jika ada teknik lanjutan untuk teknik 10.000 pikiran ilahi, harganya pasti cukup tinggi, tapi Zhao Feng tidak berani memikirkan soal harganya. Zhao Feng juga ingin mencoba mempelajari tentang kegunaan lain dari tubuh jiwa petir, dan teknik pelatihan jiwa adalah metode langsung untuk mempelajari tubuh jiwa petirnya. Zhao Feng pun menjadi sedikit tergoda. Bisakah kau memperkenalkan isinya kepadaku? Zhao Feng tiba-tiba merasa seperti dia tidak benar-benar kaya. Teknik ini adalah teknik untuk melakukan pemurnian jiwa yang disebut teknik pemisahan jiwa. Ada juga beberapa teknik rahasia yang terlibat, tapi aku tidak akan memberitahumu informasinya lebih lanjut. Tetua tersebut tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi. Dia hanya memberi Zhao Feng senyuman misterius. Pada saat yang sama, dia memberitahu Zhao Feng harga untuk teknik pemisahan jiwa tersebut. Sepertinya itu sangat murah. Zhao Feng agak curiga. Jika teknik itu ditulis oleh pesilat ahli yang sama yang menciptakan teknik 10.000 pikiran ilahi, itu pasti tidak terlalu buruk. Namun, harganya bahkan lebih rendah daripada teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap. Pada saat ini, kucing kecil melemparkan beberapa koin perunggu ke udara. Meo meo, kucing kecil mendukung Zhao Feng untuk membeli teknik pemisahan jiwa. Baiklah, kalau begitu aku akan membeli teknik pemisahan jiwa. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.